Keselamatan itu Allah akan curahkan, limpahkan, berikan bagi orang-orang yang mengikuti petunjuk hidayah Allah Subhanahu wa taala. Karena itu pastikan lebih-lebih kita sudah menjelang finish dalam pelaksanaan saum ini, kita nggak boleh kalah dengan seekor kuda. Seperti yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim al-Jauzi, beliau menjelaskan, coba kalian perhatikan pacuan kuda. Pacuan kuda itu ketika menjelang finish, maka baik ya pengendara kudanya itu maka bersemangat sekali. Jadi penggambaran ini, kalau kemarin hari sampai hari ini ternyata masih ada yang belum lengkap, belum penuh, ya dipenuhin. Terutama perbanyak doa, zikir, istighfar, qiraatil Quran, sholawat Nabi, mendoakan orang lain. Termasuk kalau kemarin kita belum infak sedekah maksimalkan. Ini di depan mata kita hari Jumat ini ada santunan. Saya lebih cenderung sekarang menggunakan santunan apa? Santunan bahasanya kok menurut saya kok kurang pas ya, santunan fakir miskin kaum duafa dari dulu begitu. Coba diganti sekarang bahasanya adalah santunan berkah Ramadan. Itu lebih bijak, walaupun yang ditujukan untuk saudara kita yang fakir miskin yang kurang mampu. Tapi dengan santunan atau amaliyah berkah Ramadan itu kayaknya lebih baik dan lebih sopan. Kira-kira jin apa jin? Ya. Walaupun yang kita berikan itu, tapi nampaknya itu lebih tepat ya. Jadi amaliyah berkah Ramadan. Insyaallah mulai malam ini atau nanti ke depannya tahun ini pelaksananya kita menggunakan bahasa itu. Karena memang Ramadan adalah bulan yang sangat diberkahi, dirahmati dari Allah Subhanahu wa taala. Ragiba anfun kata Rasul. Sungguh celakalah siapa yang dia dipertemukan oleh Allah dengan Ramadan, tetapi Allah tidak mengampuni kesalahan dosa orang tersebut. Sungguh celakalah siapa yang dia dipertemukan oleh Allah dengan Ramadan, tetapi dia tidak mendapatkan kebaikan, keberkahan dari Ramadan, dan dosanya tidak diampuni oleh Allah. Na'udzubillah min dzalik. Makanya yang tinggal 2, 3 atau 4 hari ke depan ini, ayo maksimalkan. Mana yang kemarin kita kurang, ya sudah, yang kemarin sudahlah, tutup buku, Bengkulu, Semarang. Dulu, sekarang. Ayo, targetkan apa? Kalau memang belum nggak target baca Qur'annya hatam, pokoknya banyakin. Ya, mana cara banyakinnya? Waktu senggang, duduk, HP-nya buka, aplikasi Qur'annya dibaca. Nanti pas lagi senggang lagi, insya Allah juga banyak nanti baca. Kemudian yang terpenting lagi, ketika kita diberi kelapangan rezeki, maksimalkan. Mohon maaf, termasuk karena ini yang paling utama, kita hanya dengar cerita kita sedih, aduh sedih. Tapi mana sumbangsi kita untuk saudara-saudara kita Muslim yang ada di Gaza, yang mereka menangis air mata, tumpah darah, mereka disiksa, dibantai. Ya paling tidak ada donasi yang kita berikan untuk saudara-saudara kita yang ada di Filistin. Seberapapun menurut saya itu tidak masalah, tetapi sebagai tanda sumbangsi kita. Kita hanya cakap, aduh sedih banget nih, kasihan bang. Mana buktinya? Kenapa? Karena Rasul menyatakan, man lam yahtam bi amril muslimin falaysa minhum. Bukan dari golongan umatku siapa yang dia nggak peduli dengan keadaan saudaranya muslim mukmin yang lain. Mungkin nampaknya hanya 10, 20, 30 ribu, gedenya 100 ribu atau lebih dari itu tidak masalah. Tapi ikatan hati kita itu nanti di hadapan Allah. Karena apa? Di bulan Ramadan itu, amalan ibadah yang kita lakukan itu berlipatnya sampai 100 sampai 700 kali. Bahkan bagian ulama mengatakan sampai 1000 kali. Maka ambil itu, ya. Maka saya inginkan ini termasuk, yuk masih ada sekian hari ini, maksimalkan. Selain kita untuk amaliyah berkah Ramadan, kita lakukan juga untuk saudara kita
muslim mukmin yang ada di Gaza. Saudaraku seiman, hamba Allah cinta pada kebaikan dan kebenaran yang selalu mengharapkan dan Allah. Pada kesempatan berbagai ini saya tidak ingin uraikan, tapi saya ingin sebutkan aja 8 amalan untuk menggapai surga. Ya, ada di dalam surat Ar-Ra'du. Surat Ar-Ra'du itu surat yang ke-13 ayat dari ayat 20 sampai ayat yang ke-23. Boleh ditulis, boleh dicatat, boleh diingat-ingat karena nanti semester keluar ini ya. Tapi sebelumnya ikutin saya. Bismillahirrahmanirrahim. La sa'ada fi hayatina illa bil Qur'an. La sa'ada fi hayatina illa bil Qur'an. Tiada kebahagiaan dalam kehidupan kami kecuali dengan Al-Qur'an. Ya, jadi kan pastikan yang termasuk para sahabat Nabi yang sudah jelas-jelas dijamin masuk surga, tetapi ketika dibacakan surat Az-Zukhruf ini gemetar, bahkan ada yang mengatakan sampai pingsan. Pada surat Az-Zukhruf, surat yang ke-43 ayat yang ke-36, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may ya'shu 'an dzikri rahman nuqayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarin. Barang siapa yang dia berpaling dari pengajaran peringatan Allah Al-Quran maka apa? Maka Allah akan datangkan syaitan, yang syaitan itu yang akan mengombang-ambingkan di dalam kesesatan. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Apa lalu? Lalu apa? 8 amalan ahli surga, amalan untuk menggapai surganya Allah. Sekali lagi nanti bisa dibuka surat Ar-Ra'du surat yang ke-13 ayat 20 sampai 23. Pada kesempatan ini saya tidak uraikan, saya hanya sebutkan saja poin-poinnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yufuna bi ahdillahi wa la yanqudhunal mitsaqa. Walladzina yasiluna ma amarallahu bihi aysal wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim wa aqamus shalah. Wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah wa yadra'una bil hasanati sayyi'at ulaika lahum uqbaddar. Ini ayat yang menjadikan motivasi juga para sahabat Nabi senang sekali dengan ayat ini. Ini peluang untuk menuju surga, enggak ada pilihan lagi, kita harus punya amal lebih-lebih di bulan Ramadan. Apa 8 amalan untuk menggapai surga? Yang pertama, orang yang memenuhi janji Allah dan tidak mengingkarinya. Singkatnya, orang yang memenuhi janji Allah tidak mengingkari ini adalah orang yang mengaplikasikan, mengejawantahkan, yaitu ikrar dalam sholat kita. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Lihat nih, kata-kata lillahi rabbil alamin ini. Katakanlah sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya kuperuntukkan pada Allah Rabb semesta alam. Nah, kemudian sabda Rasulullah, ubudullaha wahda wa la tusyriku billahi syai'a. Beribadah kepada Allah, mengisahkan mentauhidkan, tidak syirik. Ini intinya yang dimaksudkan, juga dikaitkan dengan orang yang memenuhi janji Allah dan tidak mengingkari. Orang yang hidupnya untuk ibadah, menjalankan perintah Allah, menjauhkan larangan. Kemudian yang kedua adalah orang yang gemar bersilaturahim. Yang ketiga, orang yang takut kepada Allah. Yang keempat, orang yang takut dengan perhitungan yang buruk. Aku nak tanya, apa yang dimaksudkan takut dengan perhitungan yang buruk? Apa yang dimaksudkan orang yang takut dengan perhitungan yang buruk? Yang bisa menjawab dengan benar, hadiahnya umroh. Oh ya udah, maunya bayar sendiri ya sudah kalau gitu. Maunya bayar sendiri kok, ya udah alhamdulillah. Jadi orang yang takut dengan perhitungan yang buruk, maksudnya orang yang takut mati su'ul khatimah. Makanya ketika Rasul menyampaikan Fima ma'nahu, ini ngeri sekali. Ya'ti 'alan nas zaman, akan datang kepada manusia satu zaman di mana pagi hari orang itu iman, sore hari dia kafir. Bahkan yang lebih cepat dari itu, pagi iman, siang dia kafir.
Lebih cepat dari itu. Subuh masih iman, belum zuhur dia kafir. Na'udzubillah min dzalik. Kenapa? Karena dunia dan hawa nafsu menguasai dirinya. Yang kelima adalah orang yang sabar di dalam mencari mengharapkan keridhaan Allah. Tentunya uraiannya cukup panjang tentang sabar. Tapi satu pertanyaan saya, ada berapa ayat tentang sabar? Panjenengan sebagai orang yang beriman, tidak boleh tidak tahu ini, wajib tahu ini. Ada berapa ayat yang menjelaskan tentang sabar? Ayo pura-pura mikirnya, jangan terlalu lama. Banyak itu berapa Pak? Selosen, rong losen, sak jina, rong jina. Berapa? Lebih dari satu Ustaz, itu serasa kondo. Jadi yang saya ketahui ada 96 ayat. Yang salah satunya dalam surat Ali Imran ayat yang ke-146. Ini jarang dibahas tentang masalah sabar. Intinya orang yang sabar itu apa? Berjuang dengan para nabi dan rasul. Mereka tidak lemah, tidak lesu, tidak menyerah. Tidak lemah artinya memiliki daya tahan yang kuat. Tidak lesu, memiliki daya juang yang tinggi. Tidak menyerah, yakin dan optimis dengan janji pertolongan Allah. Sabar itu begitu. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Orang beriman, bersabarlah kalian, kuatkan kesabaran kalian, dan tetap kalian berjaga diri di negeri perbatasan. Itu dalam kondisi peperangan. Tidak dalam kondisi peperangan bagaimana? Tetap mawas diri dari bisikan hasutan syaitan. Karena sumpah setan dalam menggoda manusia apa? Setan ini paling gak senang dengan datangnya Ramadan. Karena dibelenggu itu setan-setan dari golongan jin. Tapi kok di bulan Ramadan masih suka marah. Ini memang orangnya pemarah. Di bulan Ramadan kok ini suka berdusta. Memang pendusta. Di bulan Ramadan kok orang ini pelit, kikir, bahil, medit, kelorat, kedengkut, sambil gariang, orang awak. Memang pelit orang ini. Kok di bulan Ramadan ini kok malas dalam ibadah. Memang malas pemalasnya. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Kemudian yang berapa? Saya belum nambah aja, ada lupa nih, gimana ini ya Allah. Keenam. Baik, saya ulangi ya. 1, orang yang memenuhi janji Allah tidak mengingkarinya. 2, orang yang gemar bersilaturahim. Yang ketiga, orang yang takut kepada Allah. Yang keempat, orang yang takut dengan perhitungan yang buruk. Yang kelima, orang yang sabar di dalam mencari mengharapkan keridhaan Allah. Yang keenam adalah orang yang mendirikan sholat. Bukan ngerjain sholat, diriin sholat. Ya, kalau ngerjain sholat mah gampang. Asal contohnya yang sholat subuh 5:30, alhamdulillah saya sholat subuh 5:30 daripada jam 6. Yang jam 6 alhamdulillah saya sholat subuh jam 6 daripada enggak. Yang enggak apa bilang alhamdulillah saya walaupun enggak sholat Islam loh. Islam macam apa ini? Alhamdulillah jamaah yang dari sini alhamdulillah sholat duhurnya enggak ada yang jam 1. Amin. Jam 2 banyak ya. Dulu waktu belum ngaji. Yang ke-7, number 7, orang yang amalan untuk menggapai surga yang ke-7 adalah orang yang gemar mengeluarkan ziz. Bahasanya ziz, zakat, infak, sedekah itu fisara wa dharra. Dalam keadaan lapang ataupun sempit. Maksudnya apa? Dalam keadaan lapang sempit itu tetap infak sedekah. Jangan, saya juga butuh. Apalagi habis kebanjiran ini banyak pengeluaran. Itu bisikan setan itu. Kita itu infak sedekah sampai kaya atau nunggu kaya baru sedekah? Nunggu kaya baru bersedekah atau sedekah terus sampai kaya? Yakin dengan kita sering bersedekah Allah akan lapangkan rezeki, yakin nggak? Yakin atau yakin banget? Buktikan. Orang amin amin dong. Ya, dibuktikan. Ya, kalau biasanya misalkan 50.000, 70.000, 100.000, ini karena ini rezekinya nggak sebanyak biasanya, tetap sedekah.
Jangan gimana hari ini sedekah enggak? Aduh kayaknya aku hari ini aku off deh sedekahnya. Padahal udah 2 pekan ini enggak sedekah. Astagfirullah. Nah, itu. Ayo biasakan. Apa? Malaikat mendoakan setiap pagi. Kalau orang itu dermawan, suka bersedekah, didoakan oleh malaikat, ya Allah, hambamu ini baik ya Allah, dia suka bersedekah, dia berbagi rezeki ya Allah, walaupun dia dalam kekurangan, walaupun dia butuh ya Allah. Ya Allah, berikan kebaikan, keberkahan dalam kehidupannya, rumah tangganya, dan lapangkan, murahkan rezekinya. Amin. Nek sing rajin sedekah, nek sing pelit tulitnya malah 17 setan. Apa? Malaikat juga ngedoain, ya Allah, hancurkan, jangan kau berkahi ya Allah orang yang pelit ini ya Allah. Dia kau lapangkan, kau beri rezeki, tapi dia tidak mau berbagi rezeki, padahal dia ada ya Allah. Jangan kau berkahi ya Allah, bahkan hancurkan. Tuh doanya malaikat. Kamu tidak ngeri jamaah sekalian. Coba ayo. Jadi gemar mengeluarkan ziz, zakat, infak, dan sedekah. Untuk ziz ini zakat, infak, sedekah catatannya cuma 1. Apa itu? Keluarkanlah zakat, infak, sedekah Anda biar banyak. Yang penting ikhlas. Daripada sedikit nggak ikhlas, lebih baik banyak tapi ikhlas. Udah sedikit nggak ikhlas, diungkit-ungkit, najis. Kemudian yang ke-8, amalan untuk menggapai surga yang ke-8 ini mudah diucap tapi tak mudah mengamalkannya. Wa yadra'una bil hasanati sayyi'at, yaitu menolak keburukan kejahatan dengan kebaikan. Menolak keburukan kejahatan dengan kebaikan. Coba aku nak tanya jamaah sekalian, ada orang yang kurang ajar sama jenengan. Janggalin banget. Memfitnah, bahkan mati jelek lah. Jelek sama jenengan, pernah menyakiti, pernah memfitnah jenengan. Suatu hari teman jenengan ngasih tahu, Mas, Pak, itu yang nyakitin kamu, itu yang suka memfitnah kamu, dia lagi sakit. Jenengan bilangnya gimana? Mati ya aja. Kejem banget itu. Ada yang masih halus tanya gini, emang sakitnya apa? Oh, sakitnya biasa sih, cuman pilek-pilek aja. Terus dia bilang, Pak, oh kalau gitu bukan doaku katanya. Doa itu doanya parah banget gitu loh. Nauzubillah nih. Allah Maha Pemaaf enggak? Allah Maha Pengampun enggak? Nabi memaaf enggak? Orang yang menyakiti Nabi, melempari kotoran, mengatakan gila, pemecah belah, dimaafkan oleh Nabi. Manusia berbuat kesyirikan, jahat kepada Allah, tapi dia datang dengan taubatan nasuha, sebenar-benar taubat. Dia berhijrah dengan sebenar hijrah. Dia beribadah dengan sebenar ibadah. Diampuni, dimaafkan. Saya tanya, yang pendendam itu setan atau iblis atau jin? Jawab aja. Yang pendendam itu setan, iblis atau jin? Ya. Berarti kalau ada manusia yang pendendam, ngikutin siapa? Insaflah wahai manusia, istighfar. Tuh contoh yang paling gampang. Kita bisa bayangkan kalau Nabi pendendam bagaimana? Orang Nabi pemaaf aja, ini umatnya aja. Itu kan Nabi. Loh. Yang mau ikuti siapa? Semoga Allah memberkahi kita semuanya. Amin. Ayo jamaah sekalian, kita maksimalkan beberapa hari menjelang hari ini. Maksimalkan. Udah, yang kemarin gak usah lagi dibahas lah. Pokoknya ini mana kekurangan, yuk dimaksimalkan. Seperti tadi, pacuan kuda tadi. Itu sampai ya yang mengendarai kudanya pun ingin mendapatkan finish yang terbaik. Masa kita kalah dengan kuda? Yuk kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma khtim lana bil Islam, wahtim lana bil iman, wahtim lana bi husnil khatimah. Ya Allah, akhirilah kehidupan kami dengan Islam, dengan iman, dan husnul khatimah. Doa tentang rezeki ini maksimalkan di Ramadan ini. Ya Allah ya Arhamar Rahimin. Ya Allah ya Arhamar Rahimin. Ya Allah ya Arhamar Rahimin. Ya Hayyu ya Qayyum. Ya Hayyu ya Qayyum.
Ya Hayyu ya Qayyum, Ya Razaq, Ya Razaq, Ya Razaq, Ya Razaq, Ya Razaq, Ya Rabbana, Ya Rabbana, Ya Rabbana, Ya Rabbana, Ya Rabbana. Ya Allah, berilah aku dan keluargaku rezeki yang baik, halal, berkah, banyak, terus menerus, dan rizki yang tidak terduga-duga. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Niat yang baik segera tunaikan, beramal saleh jangan ditunda-tunda, kan sepatikan gabus, lebih cepat lebih bagus. Burung cendrawasih. Cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.